guru saya dan juga Bapak Ahmad Muhammad sebagai guru saya dan juga pembina untuk destinasi pada kali ini. Pada destinasi kali ini kita bakal membagi 3 materi, yaitu mengelola room, itu Thomas sama saya, yang kedua digital flyer, sama yang terakhir itu Pak, berbagi siapa? Form digital. Sama form digital. Nah, untuk kali ini saya bakal yang akan mengelola roomnya. Nah, saya serahkan kepada Pak Muhyiddin. Pak Ahmad moderator. Oh, Pak Ahmad, maaf. Serahkan kepada Pak Ahmad. Baik, terima kasih Ananda Sesta Dabi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Garbinta, Pak Anwar selaku instruktur PCT Batch 7, yang saya hormati Bapak Ibu para peserta webinar atau diseminasi yang hari ini kami lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, VCT atau Virtual Coordinator Training merupakan program yang dapat mengasah skill kita di banyak bidang, terutama di bidang komunikasi. VCT memberikan pelajaran kepada kita tentang rasa percaya diri mengadakan workshop atau seminar online. Karena di sana kita diajarkan bagaimana mengelola room Vicon atau video conference dengan baik dan benar, juga bagaimana mempersiapkan digital flyer dan formulir digital untuk presensi ataupun absensi. Selain itu juga kita diajarkan bagaimana mengupload video kita ke channel YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan didampingi penanggung jawab serta instruktur yang ramah dan selalu memberikan semangat kepada para pesertanya, PCT menjadikan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan untuk kita ikuti bersama. Dan tentunya masih banyak pengalaman yang didapat dalam mengikuti PCT tersebut. Lalu bagaimana dan apa yang didapatkan dari kita mengikuti PCT Batch 7? Pada kali ini kita membagi dengan 3 materi. Yang pertama adalah yang tadi disampaikan oleh Ananda Sesta. Ada kita membuat meeting room. Nanti untuk meeting room akan dipresentasikan, akan dipaparkan oleh Ananda Sesta Dabi. Kemudian membuat digital flyer dan membuat form digital yang masing-masing nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Muhyiddin dan saya sendiri. Yang pertama mungkin kita akan mengetahui atau mengenal bagaimana cara mengelola room Vicon yang baik, yaitu dengan cara kita membuat terlebih dahulu meeting roomnya yang akan disampaikan oleh Ananda Sesta Dabi Hidayat. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pembukaannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola room Vicon. Room Vicon ini biasanya memakai 2 aplikasi. Yang pertama itu Zoom Meeting, yang kedua Google Meeting. Untuk saat ini saya bakal presentasinya menggunakan Zoom Meeting terlebih dahulu, baru itu saya akan menggunakan Google Meet. Sudah masuk belum, Pak? Oke, sudah. Oke, yang pertama di Zoom Meeting. Zoom Meeting ini ada tampilan interface yaitu New Meeting, Join, Share Screen, dan juga Schedule. Kalau untuk membuat Vicon biasanya kita menggunakan Schedule atau jadwal. Kita klik saja di sini. Di Schedule Meeting akan ada topik atau judul. Biasa di judul ini kita bisa gantinya seperti, misalkan kalau Bapak Ibu guru biasanya akan menggunakan topik misalkan pelajaran seperti bahasa Indonesia, bab 5. Kan di sini ada startnya
Start di sini maksudnya waktu mulai jadwalnya akan dimulai. Untuk misalkan saya akan memulainya pada besok hari Jumat tanggal 20. Nah, waktunya bisa kita pilih dari jam berapa. Misalkan saya pilihnya jam 8 pagi. Nah, kalau untuk time zone-nya kita pakai Bangkok saja, bisa buka Bangkok, Vietnam, Jakarta. Tapi Bangkok, Vietnam, Jakarta ini sama aja karena waktunya itu GMT 7. Nah, maksudnya wilayahnya juga sama, beda 7 jam dari Inggris. Tapi kalau untuk Bangkok, Vietnam, Jakarta ini zona waktu itu tetap aja sama. Saya di sini pilih Jakarta. Nah, untuk meeting ID ini kita bisa pendapatannya otomatis terbuat atau bisa kita milih sendiri. Kalau otomatis terbuat biasanya passcode-nya itu bakal ngacak atau tidak bisa kita gonta-ganti juga sih, tapi ya lebih enaknya sih lebih enak ke personal meeting. Kalau personal meeting kita bisa mengatur lebih enak. Misalkan VCT 2020 seperti ini ada waiting room-nya, ada host-nya, ada partisipan. Nah, untuk kalender, biasanya kalender itu dia akan menampilkan notifikasi. Biasanya saya menggunakannya Google Calendar, biasanya itu dia lebih mudah. Nah, di sini ada advanced option. Advanced option itu seperti allow participant to join anytime. Jadi kita nggak butuh aktif lagi. Jadi partisipan yang mau ikut nanti akan langsung masuk. Yang kedua ada mute participant upon entry. Nah, di sini biasanya digunakan pada acara formal-formal seperti VCT kemarin. VCT kemarin kita menggunakannya Wisco Webex. Nah, di Webex itu semua partisipan sudah otomatis di mute, maksudnya di mute. Dan yang ketiga adalah automatically record meeting on the local computer. Yang ketiga ini biasanya dari Zoom ini bakal otomatis kita bakal screen recording dari Zoom-nya. Jadi kalau sudah kita tinggal pencet save aja. Kalau sudah save nanti dia bakal akan kita ke Google untuk memverifikasi kita atau memverifikasi apa ini benar kita yang membuat roomnya atau bukan. Kita pakai akun saya di sini. Kita allow. Kalau sudah nanti kita dibawa ke Google Calendar. Nah, di Google Calendar ini kita bisa juga menggunakan Google Meeting, tapi karena kita sudah pakai Zoom, jadi tidak perlu pakai Google Meet. Kalau sudah seperti ini, kita cek-cek dulu apakah benar itunya. Misalkan ini, biasanya ini yang dibagi-bagi untuk masuk ke roomnya, bisa seperti ini. Nah, kalau sudah sesuai apa yang kita mau, kita langsung tinggal save saja. Nah, kalau sudah save seperti ini, otomatis Google akan menyimpannya di kalender. Nah, kalau untuk Zoom itu kita tinggal membagikannya dengan link yang tadi yang sudah kita buat. Itu cara yang menggunakan Zoom. Nah, untuk cara yang kedua itu menggunakan Google Meet. Untuk Google Meet kita tidak perlu menulis Google Meet, tinggal hanya menulis kalender saja. Nah, kita pakai Google Calendar. Nah, di Google Calendar misalkan pada tanggal 21 kita mau ada acara. Ada acaranya misalkan di jam 4 sore kayak sekarang. Nah, sini ada judul juga, misalkan saya kasih judul latihan. Di sini ada reminder itu seperti notifikasi atau alarm. Di event kita bisa mengatur jadwalnya mau seperti apa. Nanti kita biasanya ada location, ada deskripsi, atau ada link juga, ada attachment. Nah, kalau ingin mengupload Google, generate link juga, kita hanya perlu klik ini saja, add Google Meet video conferencing. Kalau sudah, kita bakal aktifkan kode Google Room-nya seperti ini. Sudah ada kodenya, tinggal kita copy. Nah, kalau sudah copy, kita bisa langsung masuk, atau kita bisa menggunakan Bitly. Bitly itu seperti di shorten link. Jadi shorten link itu bisa
Ini yang tadinya panjang banget bisa kita ubah menjadi pendek, dan Bitly juga linknya bisa kita atur supaya apa yang kita mau inginkan. Misalkan di sini Bitly saya sudah masukkan akun saya. Sebelum membuat Bitly, nanti dipastikan Anda pada membuat akun semua. Kalau tidak membuat akun tidak akan bisa. Kalau sudah masuk ke Bitly, kita hanya perlu pencet create, kita ngepaste saja, Ctrl V. Ini juga sudah ada di sini. Nah, dia akan otomatis akan merekomendasikan apa yang Bitly inginkan. Misalkan saya tidak mau nih belakangnya seperti ini, bit.ly/36s SIFP. Kan saya ganti saja, misalkan diseminasi latihan. Nah, biasanya dia akan menghitung dulu apakah ini linknya sudah pernah dipakai atau belum sama orang lain. Kalau sudah, kita bakal save. Nah, kalau link has been edited berarti belum ada orang yang sudah dipakai. Kalau sudah kita bisa copy. Nah, di saat copy kita juga bisa langsung mengpastenya. Nah, kalau kita masuk ke Google Meet yang lain. Oke. Mungkin seperti itu saja dari saya untuk cara mengelola Vicon. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Muhyiddin sebagai pengelola digital player. Baik, terima kasih Ananda Sesta Dabi. Jadi baru saja Bapak Ibu. Baik, langsung Pak Ahmad. Baik, terima kasih Ananda Sesta yang telah memaparkan bagaimana cara membuat meeting room menggunakan Google Meeting dan satunya lagi menggunakan Zoom yang biasa kita gunakan. Untuk selanjutnya kita dengarkan lagi pemaparan tentang form digital atau bagaimana cara membuat formulir digital dari Bapak Muhyiddin Saimin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana pembuatan formulir digital. Oke, sebentar saya pilih dahulu. Oke, untuk kesempatan kali ini sebenarnya banyak pilihan ketika kita akan membuat formulir digital. Kita bisa menggunakan aplikasi miliknya Microsoft, ya, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi miliknya Google. Contoh kali ini mungkin saya akan gunakan Google Form atau aplikasi formulir miliknya Google. Langkah awal, syarat awal adalah kita punya akun Google. Kalau sudah punya akun Google, kita bisa arahkan ke drive google.com. Atau kalau misalkan kita sudah buka aplikasi Google, entah di search atau di apa, bisa kita pilih di bagian drive. Nanti akan diarahkan tergantung tempat kita mau meletakkannya di mana. Contoh kali ini saya buat folder khusus dengan nama PCT7. Di dalam sinilah saya akan buat. Nah, formulir yang kita tentukan, contoh kali ini adalah bentuk presensi atau daftar hadir. Nah, langkah awal kita siapkan dahulu bentuknya atau filenya. Kita boleh diklik kanan pilih new atau boleh di bagian pilihan sini adalah baru, ya. Boleh juga dari sini saja saya pilih baru, kemudian saya pilih Google Form. Nah, Google Formulir. Bisa saya ambil melalui template atau saya pilih yang kosong. Contoh kali ini saya awali dari yang kosong sama sekali. Form kosong. Seperti ini. Oke, kita berikan judulnya. Misalnya saya berikan judul presentasi 7. Diseminasi. Untuk deskripsi boleh kita buatkan deskripsinya, boleh juga tidak. Tapi misalkan dibuat deskripsinya bisa kita ambil dari flyer yang dibuat. Saya masukkan di sini.
Kemudian pertanyaan apa saja yang diperlukan kita sesuaikan yang ada. Misalnya saya mau muncul pertanyaan nama, berarti saya tinggal tulis di sini nama lengkap dan Google sudah dapat mengetahui atau dia bisa mendata dari pertanyaan yang muncul apakah ini jenisnya jawaban singkat ya atau jenis-jenis yang lain. Dia langsung menyesuaikan. Contoh pertanyaan untuk nama langsung dia buat ini adalah sebuah jawaban singkat, maka kita biarkan saja kalau memang sudah cukup jelas. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini wajib diisi. Jika wajib diisi jangan lupa pilihan required-nya atau kalau dalam settingan bahasa Indonesia tertulisnya adalah wajib isi, wajib isinya wajib diklik. Nah, jadi kalau nanti tidak diisi dia akan kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita buat pertanyaan berikutnya setelah pertanyaan nama. Email nanti saya wajibkan, berarti kalau email di awal saya wajibkan, saya tidak tanyakan di sini, saya buat otomatis saja. Tapi saya tanya lanjutannya adalah misalnya apakah dia bagian dari grup PCT atau sebagai apa di virtual conference kali ini. Misalnya saya tanyakan sebagai bisa kita jadikan sebagai pilihan ganda, bisa juga kita jadikan sebagai drop down. Saya pilih contoh kali ini drop down. Kalau pilihan ganda, opsi jawaban muncul semua di situ. Tapi kalau bentuknya drop down, harus diklik dulu baru muncul pilihan-pilihannya. Nah, oke, kita pilihkan misalnya dia sebagai host, kemudian pilihan kedua saya jadikan sebagai moderator. Urutannya tergantung maunya kita ya. Moderator. Kemudian pilihan ketiga saya jadikan sebagai pemateri atau presenter. Kemudian peserta PCT atau non peserta PCT. Boleh saya lebih cenderung menggunakan kata-kata umum artinya di luar dari yang ini semua. Oke, apakah ini wajib diisi? Lagi-lagi kalau contoh kali ini saya pilih wajib diisi. Artinya tidak bisa next, tidak bisa lanjut sebelum ini diisi. Oke, langsung yang ketiga. Nah, saya butuhkan apa lagi tergantung pertanyaan yang saya butuhkan ya. Kalau misalkan contoh kali ini mungkin saya masukkan instruktur di PCT-nya siapa? Instruktur PCT. Kalau ini saya pilih sebagai jawaban singkat. Untuk yang bukan PCT tidak perlu isi, jadi tidak saya jadikan wajib isi. Berarti cukup 3 pertanyaan ini. Langsung saya lanjut dengan saya pilih sesuaikan dengan temanya. Saya pilih tema, boleh warnanya, boleh juga gambarnya. Saya cenderung pilih gambar. Gambar biasanya saya unggah berdasarkan gambar yang sudah disiapkan oleh tim sebelumnya dalam bentuk digital flyer. File ininya lah yang saya upload. Maka tinggal saya masukkan file ini. Oke. Bisa saya klik and drag, bisa juga saya pilih dari sini PC7 nomor 7. Oke. Tunggu beberapa saat hingga proses upload selesai. Nah, dari sini saya harus sesuaikan. Kalau internetnya kondisinya bagus dan segala macamnya, gambarnya langsung muncul, bisa saya pilih dia di sebelah mana. Karena gambarnya nggak muncul, saya kira-kira saja yang muncul tulisan desiminasinya. Kalau sudah langsung saya klik selesai, maka dia akan keluar dan masuk gambar headernya di atas sini nantinya, sesuai dengan gambar yang saya upload tadi. Ternyata pas pilihan saya, tulisan desiminasinya muncul. Dengan background didominasi oleh warna apa, dia akan langsung otomatis ngambil dari warna yang ada. Saya lebih senang ambil warna birunya, maka saya pindahkan ke warna biru seperti ini dengan warna latar belakang biru muda ya. Nah, saya biarkan saja. Oke, kalau sudah berarti selesai untuk urusan tema. Saya lanjut dengan urusan kirimnya, penyelesaiannya. Oke,
Saya pilih dulu setelannya atau settingnya. Yang pertama, satu email tidak boleh upload dengan 2 nama, maka saya batasi ke satu pengguna. Yang kedua, email saya wajibkan diisi, maka saya checklist kumpulkan email. Dan saya lebih senang kalau orang habis ngisi, dia dapat balasan ke emailnya berupa jawaban dia. Maka saya checklist ini. Dan contoh kali ini pun saya ingin kadang-kadang saya pribadi ketika isi, kadang-kadang salah nama. Maka saya izinkan edit setelah mengirimkan. Jangan checklist ini ketika buat soal. Enak banget kalau soal boleh diedit. Oke, setelah itu yang lain karena saya buat hanya satu halaman, maka tidak perlu saya checklist di bagian sini atau di bagian quiz. Saya cukup di bagian umumnya saja yang saya setting, lalu saya pilih simpan. Selesai itu saya kirim. Link yang ada bisa saya kirim atau saya tempelkan di web kita yang kita miliki. Kalau ingin ditempelkan, jadikan dia sebagai semakan HTML. Contoh kali ini saya ingin memberikan linknya. Maka saya pilih link. Ini link yang didapat. Link ini bisa langsung diperpendek, edit atau short URL seperti ini. Namun masih keterbacaan masih kurang. Boleh juga kita copy yang ini, kita gunakan short link pihak ketiga. Misalnya pakai Bitly seperti yang tadi Ananda Cesta contohkan. Saya lebih senang pakai SID miliknya Indonesia, buatannya Pandi ya. S.id, maka saya pakai ini saja. Cara langkah awal untuk kelemahannya SID maupun Bitly sama-sama harus jadi anggota dulu, harus daftar dulu baru bisa menggunakan fasilitas ini. Kalau nggak daftar, maka belakangnya nggak bisa diganti. Kalau misalnya nggak mau daftar tapi belakangnya tetap mau diganti, kita bisa gunakan ini URL. Ini nggak perlu daftar. Kelebihannya kita bisa langsung otomatis ganti. Contoh kalau misalkan saya pakai ini URL, meskipun saya belum daftar, maka dia langsung bisa saya ganti di bagian URL, maka saya bisa ganti di belakang sininya, di bagian belakangnya. Oke, saya contohkan yang di bagian sini saja. Saya masukkan dahulu tautan saya. Oke, saya singkatkan. Ini link yang tadi saya masukkan dari PCT, maka saya dapat ini nilainya, tinggal saya ganti maunya saya keterbacaannya apa. Nah, kalau tadi saya sudah buat PCT 7, misalnya saya ganti ya, PCT 7, kemudian saya ganti saja diseminasi. Oke, kalau misalnya ini saya pakai, ketika saya klik ya, maka link inilah yang saya bisa bagikan. Tinggal saya klik salin, maka link inilah yang. Jadi mudah diingat, orang tinggal SID, huruf belakangnya saja maunya kita. Kalau mau lebih rinci lagi, kita bisa pakai 3 huruf. Cuma resikonya kalau 3 huruf di situ pasti banyak orang yang sudah pakai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana pembuatan formulir digital menggunakan Google Form, keperluan untuk presensi atau pengisian daftar hadir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, pada Pak Ahmad, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin yang telah memaparkan materinya padat, singkat, dan mudah-mudahan dapat mudah untuk dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membuat digital flyer ya, atau bagaimana kita agar acara kita ini mudah untuk disebarkan dan memberikan informasinya itu menjadi lebih menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, membuat digital flyer atau flyer digital itu banyak cara, ya, terutama menggunakan aplikasi desain grafis ya. Kalau Bapak Ibu biasanya misalnya lebih terbiasa menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Atau bahkan mungkin dengan aplikasi-aplikasi desain grafis yang lain. Namun kali ini saya akan
sharing bagaimana cara membuat digital flyer menggunakan Canva ya secara online. Ini kan saya untuk presentasi, untuk share screen. Saya akan share screen di sini. Layar saya bisa terlihat ya, sudah, Pak Muhyiddin? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Yang tadi saya sebutkan seperti ada Photoshop, kemudian Corel Draw dan lain sebagainya itu merupakan desain grafis yang bisa dikerjakan secara offline ya. Namun yang harus diinstal tentunya. Namun ada juga yang bisa kita kerjakan secara online. Atau Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasinya lagi. Jadi Bapak Ibu langsung bisa menggunakannya menuju webnya. Kita akan menggunakan Canva. Jadi kita ketik saja di sini canva.com ya. Oke. Nah setelah ini, ya, mungkin kalau Bapak Ibu baru membukanya, nanti Bapak Ibu diminta untuk login terlebih dahulu ya. Login menggunakan akun Gmail, ini pun bisa. Nanti ketika sudah login akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada beberapa yang pernah kita bikin ya di sini. Ini yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian juga di sini ada yang direkomendasikan kepada kita. Yang desain kita, kemudian dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah akun kita. Kemudian di sini adalah buat desain. Ya, kita klik saja buat desain. Kemudian desainnya kita akan membuat apa, gitu ya. Di sini ada kop surat, ada sertifikat, ada macam-macam, banyak sekali. Intinya adalah digital flyer, digital brosur, ataupun bahkan presentasi ya. Jadi presentasi pun bisa kita buat di sini. Nah, karena saya akan membuat flyer, Bapak Ibu, maka saya ketikkan saja di sini flyer. Saya coba di sini ya. Saya ketikkan saja di sini flyer. Oke. Baik, kemudian muncul beberapa contoh dari flyer yang bisa kita pakai. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakannya lewat template. Ya, template. Kemudian di sini ada di bagian pemasaran, kita checklist lihat semua. Kita klik. Nah, di sini juga ada ya. Ada flyer, ada presentation dan sebagainya. Saya akan pilih flyer di sini. Kemudian kita bisa mengambil beberapa template. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya ide bagaimana cara mendesain tampilannya, nah ini kita bisa pakai nih template-template ini. Tentunya ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ya. Oke, misalnya saya akan menggunakan template yang seperti ini, sebentar ya. Oke, saya akan membuat digital flyer seperti yang kita sebar misalnya. Seperti ini ya, Bapak Ibu, tampilannya. Nah, ini kita buka saja template, lalu flyer. Oke, kemudian kita pilih saja flyer yang kira-kira cocok tampilannya. Nah, kebetulan saya menggunakan yang ini, yang Happy Open House 2020. Ini kita klik saja. Kemudian kita gunakan template ini. Kita klik. Oke, nah setelah ini baru kita bisa edit, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi saya memberikan nama, di situ ada diseminasi. Saya akan oke. Di sini kita langsung ganti, kita double klik ya. Kita double klik, lalu di sini kita ganti tulisannya menjadi diseminasi. Kemudian yang bawahnya juga kita double klik. Kita select all
atau Ctrl A juga bisa. Kita tambahkan keterangan yang berkaitan dengan flyer yang kita buat. Di sini saya tuliskan skill set VCT batch 7. Misalnya seperti ini ya. Kemudian posisinya kita sesuaikan. Lalu saya akan tambahkan gambar di sini misalnya. Nah, di sini adalah menu-menu yang ada yang bisa kita pakai. Jadi di paling atas ini adalah template yang kita gunakan. Kemudian di bawah di sini ada unggahan. Nah, unggahan ini adalah kita bisa memasukkan gambar yang baik melalui online ataupun melalui komputer yang kita pakai. Di sini ada unggah media. Kemudian kita ambil dari komputer kita misalnya. Kita ambil yang dari perangkat. Misalnya ini adalah file-file yang saya pakai. Saya akan memasukkan gambar ini ya. Kemudian kita open. Nah, maka gambarnya akan muncul di paling atas. Nah, bagaimana untuk memasukkannya ke dalam digital flyer yang kita buat? Ini kita klik saja, maka dia akan langsung muncul di tengah-tengah ya, secara default dia selalu muncul di tengah. Nah, ini baru kita bisa geser-geser. Atau bisa kita sesuaikan, kita akan letakkan di sebelah mana gitu. Oke, misalnya seperti ini, saya akan letakkan di sini. Ini bulatnya saya pindahkan. Oke, misalnya seperti ini. Baik, kemudian pada gambar tadi itu ada keterangan lain yang sebelah sini itu menjelaskan tanggal dan waktunya ya. Jadi di sini ada tanggal dan waktu, ini teksnya saya biarkan saja. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan fotonya? Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Fotonya kita ambil dari unggahan ya. Ini ada beberapa foto yang saya sudah masukkan. Sebenarnya langkahnya sama kayak tadi. Kita unggah media, lalu perangkat, dan kita ambil foto dari komputer kita. Karena ini saya sudah lakukan unggah, saya back saja. Saya akan ambil foto-foto yang sudah masuk ya. Ini kita klik saja, 1, 2, 3. Ya. Ada foto saya, ada Abi, dan fotonya Pak Muhyiddin. Kemudian saya akan membuat foto ini masuk ke dalam lingkaran. Nah, ini kita gunakan elemen. Nah, elemen di sini ada bentuk. Bentuk ini adalah memang bentuknya lingkaran ya, seperti bulat-bulat ini. Ini ya, ini adalah elemen yang bulat lingkaran. Dan ada juga yang bentuknya itu bingkai atau merupakan bingkai. Nah, saya menggunakan yang bingkai. Kemudian gambarnya ini langsung kita klik and drag menuju ke lingkaran yang bingkai tadi. Seperti ini. Sehingga gambarnya secara otomatis menjadi bulat. Kalau kurang besar ini kita double klik. Kemudian kita besarkan. Dan kita geser ya. Seperti ini. Oke. Kemudian saya sesuaikan besar kecilnya dan saya sesuaikan letak posisinya. Kita taruh di mana. Kemudian saya butuh 2 lagi. Kemudian fotonya juga kita masukkan, klik and drag saja seperti ini. Ya. Kalau Pak Muhyiddin juga terlalu kecil, ini bisa kita besarkan. Seperti ini ya. Kemudian ukurannya kita bisa sesuaikan kembali. Oke, seperti ini. Oke. Baik, misalnya seperti ini ya. Kita bisa cek lurusnya atau enggaknya ya dengan cara seperti ini. Kita seleksi ketiganya. Kalau lurus dia akan kelihatan, dan kalau masih kurang besar atau kurang lurus dia pun akan terlihat. Bahkan dia membuat garis ya, ada garis bantunya ketika ada gambar yang sedang kita lakukan pembesaran ataupun pengecilan. Seperti ini ya. Oke, berarti 2 ini yang kurang besar. Oke. Nah, ini posisinya sudah sama besar. Baik, seperti itu. Kemudian kita bagaimana kalau kita mau memberikan tulisan ya, atau teks. Di sini ada teks, menu teks. Nah, jenisnya pun sudah disediakan.
Jadi modelnya tulisan seperti apa itu udah ada gitu, tinggal kita pakai saja. Enak sekali ya. Misalnya di sini saya tambahkan subjudul. Jadi subjudul ini yang tulisannya agak besar. Saya tuliskan di sini host misalnya. Kita ambil, tarik ke bawah, ya. Ini bisa kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Ctrl C, ya, lalu Ctrl V. Saya tarik ke sini, saya ganti, misalnya presenter ya. Kemudian satu lagi, kita Ctrl V lagi. Saya taruh di sini adalah misalnya moderator. Oke, misalnya seperti ini. Kalau teksnya terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengecilkannya di sini. Ya. Ini ada size-nya. Saya kasih 24. Oke, misalnya begini, ini gambarnya saya pindah ke sini deh. Supaya lebih jelas ya, karena salah satu syarat dari flyer itu adalah eye-catching dan enak untuk dibaca begitu. Kemudian kita tambahkan subjudul yang lebih kecil di bawah sini. Misalnya ini adalah namanya ya. Namanya adalah Cesta Adabi Hidayat. Agak susah penulisannya. Oke, misalnya seperti ini. Saya copy lagi, sorry. Saya copy. Kemudian saya tempel, taruh di sini. Saya tempel lagi dan taruh di sini. Oke, tinggal kita ganti ya. Ini saya letakkan ke atas dulu. Kita seleksi seluruhnya dengan cara kita klik objeknya sambil menekan tombol shift pada keyboard. Saya tarik ke atas. Oke, seperti ini ya. Supaya kelihatan. Oke, tinggal kita ganti namanya. Ini adalah nama saya. Ini adalah namanya Pak Muhyin. Ini. Oke, supaya sama masing-masing 2 baris. Jadi saya enter saja. Oke, baik. Kemudian apa? Misalnya kita ingin membuat garis nih. Ya, saya tarik dulu ke atas. Begini. Kemudian ada gambar di bawahnya ya. Gambar ini nih. Gambarnya PCT. Nah, karena gambar ini kan warnanya dominan hitam dan biru. Warna gelap. Sementara backgroundnya juga gelap. Nah, maka kita siasati dengan cara kita tambahkan elemen. Kemudian elemennya berbentuk kotak. Lalu kotaknya ini kita letakkan di bawah. Seperti ini. Ya. Nah, karena posisinya di depan, dia kan menghalangi tulisan. Ini saya besarkan. 75, 100. Nah, ini kita klik kanan, lalu pindahkan ke satu lapisan bawah. Sehingga tulisan yang ada di atasnya atau di bawahnya itu kelihatan. Seperti itu ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di dalam elemen, Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan semacam tulisan. Misalnya ada tulisan free begitu ya. Atau gratis, kita cari saja di sini. Nah, ini banyak sekali contohnya. Nah, ini bisa kita pakai. Misalnya saya ambil ini, kita letakkan di sini misalnya. Nah, seperti ini. Ini nggak dipakai, saya hapus. Oke, ternyata gelap ya, kurang bagus. Saya ganti dengan yang lain, free-nya. Saya ganti dengan yang ini saja. Oke, misalnya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita letakkan juga gambar ataupun logo dari kegiatan tersebut ya, misalnya seperti ini. Baik, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini keterangannya adalah yang tadi
Saya copy saja mungkin. Oke, kita ganti ya. Di sini adalah materi 1, isinya apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Ini adalah tanggalnya. Oke, saya contohkan seperti ini saja. Baik, kira-kira seperti ini cara kita membuat digital flyer menggunakan Canva. Jadi sekali lagi dalam pembuatan media digital flyer terutama, itu yang pertama yang kita harus perhatikan adalah judulnya ini tentang apa, itu yang paling besar judulnya. Dan informasi-informasi lainnya harus terbaca dengan jelas. Misalnya ini tertutup dengan background ya. Nah, ini kita bisa backgroundnya kita geser atau teksnya yang kita geser. Terus yang bulat ini misalnya menghalangi nih, pandangannya nggak enak gitu. Saya kita geser. Ya, kita letakkan di tempat lain lah intinya. Oke, misalnya begitu. Kemudian juga perhatikan warna, jangan sampai numpuk dengan tulisan. Dan yang terpenting adalah catching atau enak untuk dilihat, enak untuk dipandang. Nah, selanjutnya seperti ini tidak perlu kita simpan karena dia tersimpan otomatis ke dalam cloud-nya Canva. Nah, ini kita bisa pakai, kita download dengan tanda panah ke bawah ini. Kita klik, kita unduh ya. Kemudian kita unduhnya ke dalam jenis apa? Misalnya JPG. Oke. Misalnya JPEG, kemudian saya ambil yang halaman satunya. Kemudian kita unduh. Nah, ini ada yang bayar dan unduh. Kalau yang premium, ini kita bayar dan tidak ada watermark. Tapi kita ambil yang gratis. Jadi menggunakan watermark nggak apa-apa, tapi nggak kelihatan. Ya, kita klik, kita unduh. Oke, ternyata bentar ya, ini sedang diunduh dulu. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau menggunakan download manager akan muncul begini. Tetapi kalau tidak menggunakan download manager, akan muncul di sebelah kiri sini langsung terdownload. Ini kita kasih nama, misalnya flyer untuk diseminasi. Misalnya begini ya, diseminasi. Oke, saya simpan di PC di Jabar, saya download. Oke, ternyata koneksi saya kurang bagus, jadi gagal. Oke, saya refresh, ternyata berhasil. Oke, kita buka. Kita double klik. Baik, ketika saya buka, ya, ini layar untuk diseminasi. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, sudah langsung terlihat dan sudah bisa kita sebarkan. Nah, gambar inilah yang kemudian kita sebarkan ke grup-grup ataupun kita informasikan ke teman-teman kita serta dengan keterangan dari tentang materi-materi yang akan disampaikan. Baik, mungkin seperti itu Pak Muhyiddin ya. Pak, keren Pak. Jadi sebentar saya stop share tapi layarnya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, dengan menggunakan Canva, dari pengalaman saya menggunakan Photoshop, Corel, dan lain sebagainya, Canva ini merupakan aplikasi termudah menurut saya, karena kita tidak perlu mengetahui bagaimana atau mempunyai basic tentang desain. Kita bisa mengambil atau menggunakan template yang disediakan bahkan sampai ribuan, ya, banyak sekali. Mau bikin sertifikat pun bisa, mau bikin brosur juga bisa, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Karena saya sebagai moderator juga, jadi saya sambung saja Pak Muhyiddin.
langsung ke moderator. Jadi sebenarnya ada satu lagi, yaitu upload video ke YouTube, karena kita hanya bertiga, jadi kekurangan orang ya. Mungkin Pak Muhyiddin mau menyampaikan tentang bagaimana cara upload video ke YouTube, atau ada? Baik, nggak apa-apa Pak, saya. Oke, silakan. Untuk yang ketiga tentang upload video ke YouTube, pastikan ketika kita melakukan presentasi kita saya pilih semua dulu. Pastikan kita merekam presentasinya. Langkah awal, hasil file presentasi kita siapkan dahulu. Pastikan sudah berbentuk video, entah MKV, entah MP4, tidak ada masalah, karena YouTube bisa langsung mengenali. Boleh kita edit terlebih dahulu dengan editor yang kita miliki, atau langsung kita upload. Mungkin contoh kali ini saya minta izin langsung saya upload. Kebetulan saya ada satu video yang sebelumnya sudah ikut direkam gitu ya, di PCT sebelumnya, untuk yang menggunakan Zoom. Langkah awal ketika setelah kita login dan kita punya akun YouTube-nya, kita tinggal pilih pada gambar kamera ini, lalu kita pilih upload video. Asumsi saya sudah terekam videonya, jadi kita tinggal upload saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Setelah itu kita klik and drag ke sini file video yang kita miliki, atau kita pilih sesuai dengan letak penyimpanan kita. Contoh kali ini misalnya saya pilih file saya masih ada di dalam folder dokumen, berarti saya harus buka dokumen. Kemudian saya upload Zoom meetingnya saya, personal meeting room. Oke, bukan yang itu. Nah, ini dia, misalnya ini akan saya upload. Kebetulan ketika ada menjadi presenter saya rekam. Yang lain tidak saya rekam, tergantung PC kita ya kuat atau tidak. Karena kadang-kadang kalau langsung merekam di beberapa tempat PC saya nggak kuat. Judulnya kita sesuaikan, ambil contoh misalnya ini tentang mengenal hardware pada komputer. Saya sesuaikan saja judulnya. Kemudian deskripsinya, jika kita ingin lengkapi, bisa kita masukkan di sini untuk deskripsinya. Untuk deskripsinya, saya biasanya ambil dari deskripsi yang memang sudah disiapkan di teksnya. Biasanya teks yang ada, saya tinggal copy dan saya paste di bagian deskripsi sini. Saya tambahkan hashtag dengan hashtag misalnya PCT7. Di sini tambahkan juga dengan hashtagnya PCT7 grup 1 misalnya. Atau kadang-kadang saya tambah grup 1B, grup 1D, karena saya grup 1B yang terakhir ikut dipindah ke grup 1D. Terima kasih. Jadi nambah. Oke, kalau sudah, saya tunggu berikutnya. Di proses video, karena belum selesai uploadnya, maka proses thumbnail-nya belum muncul. Kalau prosesnya tidak terlalu lama, boleh langsung kita klik pada thumbnail-nya. Kalau kita tidak mau menunggu thumbnail muncul, boleh kita klik berikutnya. Ada pilihan lain sebenarnya, kita bisa masukkan ke playlist atau tidak. Contoh kali ini misalkan saya akan masukkan, karena saya sudah siapkan playlist, nama playlistnya PCT7, maka saya checklist, artinya video ini akan saya masukkan ke dalam playlist ini. Kalau sudah, saya klik selesai. Apakah ini dibuat khusus untuk anak-anak? Karena saya buat tidak khusus untuk anak-anak, artinya saya pilihnya tidak. Opsi lainnya saya pilih, saya butuh untuk apa? Biasanya saya berikan tag, kemudahan agar video yang kita upload mudah
diproses oleh mesin pencari. Saya mau kata kuncinya adalah PCT 7, PCT 7 1, PCT 7 grup 1. Nah, saya juga mau ketika dicari menggunakan hardware, dia juga ketemu. PC tambahan. Misalnya ini saya proses masih 95%. Default bahasa sudah saya set ke bahasa Indonesia. Kalau belum ada bisa kita pilih. Perlu subtitle atau tidak. Kalau tidak ada tidak masukkan. Ini bisa kita masukkan subtitle sebenarnya. Tanggal rekamannya kalau kita mau kasih info bisa kita masukkan di sini sesuai dengan tanggal perekaman. Saya lihat tanggal berapa. Tanggal 11 saya masukkan misalnya sesuai dengan tanggal perekaman. Tanggal 11 bulan 11. Oke. Lokasinya di mana? Lokasi video misalnya tempat saya saja. Saya upload dari mana misalnya. Oke. Atau sekolah boleh kita masukkan. Apa yang kita izinkan? Apakah kita izinkan di share penyempatan? Kalau kita mau izinkan semua checklist, kalau tidak kita buang. Kategorinya kita masukkan. Ini kategorinya sebagai apa? Nah, misalnya pendidikan saya masukkan. Komentarnya apakah diizinkan? Saya izinkan dengan urutan yang terakhir komentar paling atas. Kalau sudah, saya klik berikutnya. Dan proses berikutnya ini hanya tinggal menunggu proses upload selesai. Saya masih sekitar 5% lagi prosesnya. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk publikasikan. Ada 3 pilihan bagi saya. Pribadi berarti hanya saya yang bisa cek kalau video ini sudah saya upload. Tidak publik, ini berarti hanya saya dan orang yang saya berikan linknya yang bisa ngelihat ini. Kalau saya klik di sini, misalnya videonya saya share di tempat chat, walaupun saya buat pribadi, maka orang akan bisa cek videonya. Atau saya klik sebagai publik. Ketika saya jadikan sebagai publik, ada 2 pilihan, apakah langsung terupload atau saya setel sebagai primer instan. Siaran langsung misalnya, mau ditonton bersama nih, kapan nontonnya? Minggu depan atau nanti sore misalnya, kita bisa buat seperti itu. Contoh kali ini saya jadikan publik tapi tidak saya jadikan sebagai primer instan. Oke. Atau saya jadwalkan pun bisa buat pekan depan baru terupload. Sudah selesai uploadnya, saya lagi diproses versinya HD, versi SD. Nah, kalau sudah langsung saya klik publikasikan. Ketika saya klik publikasikan, maka publikasi pun langsung berjalan. Apabila video yang saya rekam, ini dia sematkannya. Nah, misalnya ini tidak saya share ya. Kalau mau langsung di-share ke Facebook, Twitter, segala macamnya bisa. Contoh kali ini tidak saya share, langsung saja saya klik tutup. Nah, kualitas video tergantung kualitas video yang kita miliki. Ketika yang kita upload video dengan kualitas yang baik gitu ya, yang bagus, maka ketika orang lain pun akan bisa milih dengan versi HD-nya, tergantung rekaman kita. Kalau ini tentu makin bagus kualitas video yang di-upload, tentu makin berat ininya. Yang saya kualitas tertingginya hanya 360, berarti baca kalau untuk coding ini nggak gitu jelas. Karena memang kemarin saya ngerekamnya tidak full HD. Jadi tergantung ketika kita upload rekamannya tergantung dari yang hasil video yang kita miliki. Saya kira untuk upload ke video ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin yang telah menambahkan bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah jam 5. Ini merupakan webinar terlama yang kita lakukan bersama. Tetapi ini juga merupakan webinar tercepat ketimbang PCT yang beneran dilakukan kemarin. Yang 2 hari ya. Jadi materi 2 hari kita bisa sampaikan di dalam materi di dalam webinar kali ini. Untuk selanjutnya mungkin
Apakah dibuka sesi pertanyaan, Ibu? Mohon maaf, Bu Kermita. Ya Pak, ya tetap dibuka. Kalau ada sesi pertanyaan, Oh baik. silahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan membuka mikrofonnya dan membuka videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Juju. Untuk tadi Google Meet ya, untuk linknya itu bisa sama nggak seumur-umur gitu? Kayak Zoom itu kan saya bikinnya sama terus tuh linknya. Kalau Google Meet bisa. Oke, baik. Terus yang pertanyaan kedua, untuk Canva itu tadi bisa buat video untuk menyisipkan ke YouTube nggak? Oke, baik. Jadi ada dua pertanyaan ya Ibu. Yang pertama adalah tentang Google Meet, apakah linknya itu bisa digunakan berulang gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang Canva. Jadi Canva tadi ada video, apakah videonya bisa dimasukkan ke YouTube atau tidak. Baik, mungkin untuk yang pertanyaan pertama, karena ini materinya disampaikan oleh Ananda Cesta, silakan Ananda Cesta untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Juju. Silakan. Oke, baik dari Pak Ahmad atas ditanya. Oke, Bu Juju, kalau untuk link Google Meet itu sepertinya kayak tidak bisa dah sepertinya. Saya juga belum tahu sih sebenarnya Bu, saya belum pernah nyoba juga. Tapi kalau waktu itu saya sering waktu saya sedang belajar KBM bahasa Inggris, kadang guru saya juga sering pakai Google Meet, biasanya nggak pernah pakai Zoom. Saya kadang pernah lihat juga sih dia pakai linknya Google Meet-nya pernah pakai yang link sama terus kayak di Zoom Bu. Kayak kemarin misalkan dia kemarin Google Meet, besoknya juga Google Meet. Sepertinya sih bisa sih Bu, sepertinya Bu. Oke, terima kasih Cesta. Oke, baik. Sepertinya bisa Bu, begitu ya. Mungkin saya tambahkan di dalam pengaturan tanggal biasanya itu ada recurring meeting-nya. Nah, itu adalah jadwal yang berulang. Kemudian juga kita diberikan link atau diberikan ID secara unik ke setiap user. Nah, ID itulah yang bisa kita pakai. Jadi secara teori bisa digunakan link yang sama gitu Bu. Kalau misalnya kita memang mau menggunakan link tersebut. Sukma, ya sempurnakan dulu. Apa? Oke, baik Bu Juju, apakah sudah jelas ya jawabannya? Iya, soalnya kan kalau beda agak ribet juga ya Pak ya. Tiap mau ngajar ngasih link dulu, kadang lupa kelas kan. Iya betul. Biasanya saya pakai Zoom terus, jadi linknya sama terus. Pokoknya saya akhirnya bikin informasi di grup. Ini grup link Zoom ngajar saya gitu. Jadi anak tanpa informasi pun bisa masuk gitu. Sudah tahu ya jadwalnya ya, sesuai gitu ya. Nah, jadi kadang ngajar kelas 11 sudah selesai, tapi saya belum selesai, masuk ke kelas 12 udah mulai ngantri tuh biasanya kelas berikutnya kalau Zoom. Baik. Iya kayak gitu. Iya. Kan lebih simpel. Betul. Ibu kalau anak-anak nggak mau ngantri dan ibu nggak ribet admit, itu ada checklistan di room waiting room, itu di uncheck saya Bu. Itu di uncheck, jadi mereka bisa masuk duluan ketimbang kitanya. Oh gitu. Ntar coba saya ini dulu. Ini aja, tips saja. Baik. Saya belum pernah ngotak-atik seadanya gitu. Iya. Jadi mereka masuk tanpa admit dari kita. Ya, makasih Pak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ya. Baik, terima kasih Cesta ya. Untuk pertanyaan kedua adalah di Canva itu ada desain untuk video, apakah videonya bisa dimasukkan ke YouTube ya. Jadi yang pertama setelah kita desain videonya atau kita buat videonya pada Canva, yang terpenting adalah kita bisa mendownloadnya. Jadi kita downloadnya ke komputer kita dalam bentuk MP4 begitu. Nah nanti setelah di-download MP4-nya itu baru kita bisa upload ke dalam YouTube. Gitu Bu. Jadi intinya bisa dilakukan, bisa diupload ke dalam YouTube.
Yang penting videonya itu sudah berada di komputer kita. Jadi sudah kita download terlebih dahulu. Gitu Ibu. Apakah cukup jelas? Untuk thumbnail bisa nggak pakai Canva? Bisa banget Bu. Jadi memang Karena ukurannya kayaknya beda ya. ya kalau masalah ukuran kan nanti mereka atau si YouTube-nya itu menyesuaikan. Oh gitu. Bisa Bu. Bahkan memang terlihat lebih profesional thumbnail YouTube dibuat dengan desain dari Canva. Bahkan itu sudah ada beberapa template untuk thumbnail gitu. Nanti Ibu cari saja. Cari template, kemudian ketikkan thumbnail gitu. Nanti banyak yang muncul. Iya, biasanya saya minta dibikin sama anak. Ya. Ini kan ada ilmunya, alhamdulillah. Makasih. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan dibuka pertanyaan kembali. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, halo Pak. Iya Ibu, silakan Ibu. Saya menggema. Baik, saya mau menanyakan ini masalah yang kemarin. Suara saya emang echo ya? Agak putus sedikit, putus gitu sedikit. Oke, jadi kemarin pas bikin Canva, di Canva itu kan ada template yang bisa moving atau bisa bergerak ya Pak ya? Betul Bu, animasi ya. Ya animasi. Nah itu saya pernah bikin terus, tapi ketika di download disimpan di laptop, itu ketika di share ke Facebook itu bisa dia moving atau animasinya jalan. Tapi kenapa ketika di HP terus di share di WhatsApp status itu dia nggak bisa moving ya, maksudnya nggak bisa bergerak, itu apa karena formatnya atau gimana gitu Pak? Mungkin bisa menjawab gitu. Baik Bu. Oke. Baik ya itu aja. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa menangkap ketika Ibu membuat di Canva untuk gambar animasi, kemudian di media sosial bisa bergerak begitu, tetapi dimasukkan ke dalam status WA itu tidak bergerak ya, atau mati begitu. Nah, jadi satu lagi Pak. Oke. Satu lagi Pak. Iya. Sama satu lagi tuh mungkin bisa nggak, atau mungkin ya kasih tahu cara ngilangin, kan ada tuh beberapa template yang masih ada tulisan Canva-nya gitu Pak. Apa harus pro yang harus seperti itu, atau kita bisa dengan akun basic tapi bisa menghilangkan si tulisan Canva-nya itu Pak? Baik Bu. Jadi pertanyaan kedua adalah kita menghilangkan watermark ya, tulisan Canva. Oh iya, namanya watermark. Ya. Ya betul. Baik. Jadi saya jawab satu-satu ya. Yang pertama adalah, jadi memang tergantung dari format video tersebut. Jadi ada beberapa format video yang bisa bergerak dan yang tidak bisa bergerak. Kalau Ibu downloadnya dalam bentuk zip atau MP4, itu adalah format-format video yang bisa bergerak atau yang berformat sebagai video atau animasi. Tetapi kalau JPEG atau PNG itu nanti dia akan menjadi gambar tidak bergerak atau hanya gambar yang diam saja begitu. Nah, kemungkinan besar ketika Ibu memasukkannya ke dalam status WA begitu, itu dia terkonvert menjadi gambar yang tidak bergerak Bu. Jadi pastikan kembali itu memang videonya MP4 begitu misalnya, atau filenya itu file video begitu. Nah, kalau file video kan bisa bergerak ya, nanti tinggal kita pilih sampai menit keberapa dia munculnya. Gitu Bu. Iya sih, seingat saya tuh saya ada downloadnya pakai MP4 gitu Pak, dia walk gitu kan, walk it, tapi ketika dimasukin ke status WhatsApp kok jadi malah nggak bisa, malah hilang gitu, jadi hilang aja gambarnya, blank, warnanya hilang pokoknya. Jadi kemungkinan terkonvert Bu sama WA-nya. Terkonvert ya. Oke, baik. Untuk yang kedua, bagaimana kita menghilangkan watermark? Sebenarnya ini memang adalah ketentuan dari Canva. Kalau mau pakai gratis, ya
silakan publikasiin Canva-nya dong gitu kan. Jadi kalau misalnya maunya berbayar atau yang premium, itu salah satunya adalah pilihannya menghilangkan watermark-nya. Jadi kalau di Canva Bu, karena dia itu aplikasi yang bersifat online, kita tidak bisa untuk menghilangkan gitu. Walaupun kita mau pakai crack nih, kita mau pakai apa, karena dia online gitu, jadi agak sulit. Paling kalau memang terpaksa banget, dilakukan editing grafis lagi menggunakan aplikasi lain. Setelah jadi kita desain dari Canva. Jadi kita hilangkan satu-satu tuh tulisan watermarknya kecil-kecil nyata itu. Nah itu baru bisa hilang. Oh, Seperti itu mungkin Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak sharingnya. Baik, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 12 menit. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan bersama? Silakan Bapak Ibu. Baik, saya anggap tidak ada ya. Oke. Boleh Pak di TNT. Baik. Jika tidak ada, kita sampai ke penghujung acara. Di pukul 5.12. Sekali lagi saya harapkan sharing kita kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita bersama dan bisa menjadi ladang ibadah buat kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya selaku moderator undur diri. Saya akhiri dengan penutup. Mungkin kalau saya berikan closing statement tiga-tiganya nih perkelamaan lagi ya. Baik, langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ananda Sesta selaku host. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas Pak Ahmad atas penutupannya. Saya selaku host juga ingin mundur diri, pamit. Sebelum kita tutup, mari kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ya, selamat yang udah beres. Lega Bu. Biasa langsung ya ampun. Yes. Kayak kelar skripsi ya, Ces. Enggak ya, belum pernah skripsi. Belum pernah skripsi Bu dia. Baru kelas 10. Mas, masih ada waktu untuk besok untuk masukin ke kantong tugas, tinggal dibikin kolase. Setelah itu sudah. Mudah-mudahan besok semuanya bisa diberesin ya. Baik. Insyaallah. Baik. Baik. Baik, terima kasih Bu. Pak Anwar, terima kasih. Bu Dewi Kurnia, terima kasih. Bu. Pak Anwar, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena alhamdulillah ini sudah beres ya. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa file-filenya dirapikan karena nanti tinggal dimasukkan ke kantong tugas dan nanti kantong tugas juga kita terus pantau terus agar memastikan nanti semuanya bisa terupload dan nanti mendapatkan haknya yaitu sertifikatan ya. Oke, selamat, terima kasih semuanya, tetap semangat. Baik, terima kasih Pak. Ya, Oke ya, berarti tinggal masuk ke kantong tugas ya, masing-masing ya, Pak Siap. Budin, Sesta. Oke. Masukinnya masing-masing. Oke, Pak. Nah, Tadi pada sempat screenshot nggak? kan saya rekam. Saya sempat Pak, ada 6 Pak. Oh iya, gampang kalau itu. Saya rekam, ntar gampang lah, Sip. saya bisa screenshotin. Saya bagiin Pak kalau Bapak kurang Pak. Oke. Saya screenshot banyak kok, 14. Oh, Tapi berarti nggak yang ngerekam. Saya saat nggak ngerekam. presentasi ada? Soalnya wajah saya kan Yang kelihatan. saat Ahmad presentasi ada. Ada ya? Tapi saat saya presentasi ya nggak ada. Tukeran. Beda, ntar gantian aja, tukeran file. Oke, ada. Nanti saya screenshotnya bisa saya kirim. Oke, siap. Ya, tinggal pilih-pilih aja. Jadi waktunya Oke. ternyata boleh lebih. Udah hampir 2 jam.
Oke, makasih ya Sejam lebih. semuanya. Oke, yuk, Selamat yuk kali. sama-sama. Ya, thank you.